memulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Saya minta dari ketua kelas untuk membaca doa. Coba ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Sebelum kita pelajaran, kita menyanyi dulu ya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kita menyanyi dari Sabang sampai Merauke dulu anak-anak. 1, 2, 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke, berjajal pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak, kita pada hari ini belajar. Siapkan, keluarkan bukunya, buku di atas meja. Ya, keluarkan semua bukunya. Ya, persiapan untuk belajar ya hari ini. Siapkan semua alatnya di atas meja. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya. Anak-anak, kemarin kamu belajar apa anak-anak? Iya benar. Anak-anak, di antara anak-anak siapa yang pernah menolong orang? Ya, siapa yang pernah menolong orang? Pernah. Dia menolong orang itu rela berkorban menolong orang lain. Nah, materi kita pada hari ini anak-anak yaitu pahlawanku. Iya, pahlawanku. Sikap rela berkorban. Ya, dengan tema pahlawanku. Ya, kita menolong orang itu terus dengan ikhlas. Yaitu sikap daripada kepahlawanan. Iya, kalau kita sudah menolong orang, contohnya teman kita yang jatuh dari sepeda, harus kita bantu ya anak-anak. Iya, tidak boleh kita biarkan. Ya, itu adalah sikap dari kepahlawanan. Nah, tema kita hari ini adalah pahlawan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan yang harus kita capai pada hari ini, yaitu anak-anak sebelum membaca teks non fiksi, siswa dapat merumuskan jawaban pertanyaan yang benar. Yang kedua, melalui teks non-fiksi, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan berdasarkan jawaban yang ada. Yang keempat, yang ketiga, melalui alat peraga, siswa dapat membuktikan sifat-sifat cahaya. Tujuan yang keempat adalah melalui percobaan, siswa dapat membuktikan hasil laporan. Ya, melalui percobaan, siswa dapat menghasilkan hasil laporan. Ya, mengenai pemanfaatan sifat-sifat cahaya. Nah, itulah tujuan kita yang harus kita capai
hari ini anak-anak? Paham anak-anak? Pahlawanku. Apa itu pahlawan? Siapa yang tahu apa itu pahlawan? Anak-anak tidak tahu pahlawan. Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani dan rela berkorban membantu kebenaran, ya, membantu, ya. Sehingga kepahlawanan itu tergantung dari diri kita masing. Bisa dilihat kan anak? Bisa. Jelas di gambarnya anak-anak? Jelas? Ini adalah contoh dari pada Raja Purnawarman. Nah, Raja Purnawarman ini dia membangun sungai Gaga di Cirebon. Dia membangun aliran sungai Gaga di Cirebon dan memperindah sungai Capu. Iya, ini sifat daripada sikap Raja Purnawarman. Nah, sikap Raja Purnawarman ini sikap dari perilaku kita, iya, perilaku kita terhadap membantu orang lain, iya. Jadi kita tidak boleh membiar teman kita. Kalau ini contohnya, iya, ini contoh. Ini kalau ada teman kita yang harus kita bantu anak-anak. Ini adalah sikap dari kepahlawanan. Membantu orang lain, rela berkorban. Ini kalau ada nenek-nenek yang menyeberang jalan, tidak boleh dilihat-lihat anak-anak. Harus kita bantu. Itu adalah sikap dari kepahlawanan. Rela membantu orang lain, rela berkorban membantu orang lain. Seperti sifat dari pada Raja Purnawarman, dia membangun saluran air untuk demi kebutuhan masyarakatnya, dijadikan sawah ladang pertanian. Itu saluran air yang dia aliri seperti Sungai Gaga. Dia peduli terhadap masyarakatnya, ya. Jadi sifat itu kita tiru anak-anak. Nah, dengan ini kita bisa anak-anak bisa mengerjakan membaca dalam hati, ya. Ibu akan bagikan mengenai Raja Purnawarman, cerita non-fiksi. Cerita non-fiksi itu adalah cerita pendek dari Raja Purnawarman. Nah, dari cerita ini saya akan bagikan ya anak-anak. Ya, dibaca ya, dibaca. Kemudian ada soalnya. Bagaimana sifat daripada Raja Purnawarman? Ya, masing-masing ya.
Iya, iya. Dibaca dulu. Iya. Dibaca dulu apa yang di dalam teks itu. Sebentar Ibu akan maju di depan satu-satu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya, dibaca dulu ya. Dibaca dulu teksnya ya. Mengenai Raja Purnawarman, sifat daripada Raja Purnawarman. Purnawarman sangat berani dan gagah. Iya. Baca dalam hati. Siapa yang belum dapat? Dibaca itu teksnya. Kemudian dibacakan mesinnya akan dibacakan sebentar. Apa itu mengenai apa? Teks di dalam. Iya. Kemudian kamu bisa membacakan di depan. Iya, dibaca dulu. Kemudian ditulis jawab ke sana. Iya. Apa semua yang terjadi dari cerita tersebut. Ada yang sudah? Dibaca teksnya. Dibaca teksnya. Iya. Teks non fiksi cerita pendek dari Raja Purnawarman. Baca dulu, baca baik-baik baca baik-baik. Ini unggul. Ada yang sudah nak? Ada yang sudah? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ada yang sudah selesai nak? Ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Sudah. Siapa yang bisa membacakan di depan? Siapa yang sudah selesai bisa membacakan hasilnya di depan? Iya, bagi di depan. Kasih keluar, kasih besar suaranya. Satu, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman memperbaiki aliran Sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah Sungai Sutu, membasmi perampok bajak laut.
Nah, tepuk tangan untuk. Tepuk tangan dulu. Ya. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi? Siapa yang angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Maju di depan. Dua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawan. Jawaban: membantu dan menolong rakyat dengan memperbaiki aliran sungai Gangga dan sungai Cukup, memberantas perampok bajak laut yang merajalela. Jangan dengarkan yang lain. Tepuk tangan. Saya Bu. Nah, maju di depan. Tulis perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Masih besar suaranya. Menurutmu bagaimana kehidupan? Dari. Satu, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawan. Jawaban: memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperpindah sungai Cukup, membasmi perampok bajak laut. Iya, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Apa? Ada lagi? Iya, maju. Nomor tiga, menurutmu Mari bagaimana? satu dulu. Kasih besar suaranya. Nomor satu, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawan. Memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah sungai Cukup, membasmi perampok bajak laut. Sudah? Tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Apa lagi yang bisa? Yang sudah selesai yang bisa membacakan hasil kerjanya. Yang apa lagi yang bisa? Ayo. Apa lagi yang bisa? Iya. Tidak boleh malu-malu. Saya besar. Satu, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawan. Jawab: memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon, memperbaiki dan memperindah sungai Cukup, membasmi perampok bajak laut. Iya, tepuk tangan. Sudah selesai semua ini? Sudah selesai semua. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai? Sudah Bu. Sudah. Bagus. Ibu akan jelaskan sedikit dulu mengenai Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman itu berjuang dilakukan untuk memperbaiki aliran sungai Gangga di Cirebon. Dia membantu masyarakat, ya. Ini yang kesini sudah selesai dengarkan, ya. Dengarkan. Sudah selesai ini. Dengarkan. Sebentar Ibu akan menyebut hasil kerjanya. Jadi Purnawarman ini sangat berguna pada masyarakat. Dia membantu masyarakat untuk mengalirkan air sungai, membuat air sungai di mana itu? Cirebon. Dan memperindah apa? Sungai Cukup. Bagus. Dia untuk kebutuhan siapa, Nana? Masyarakat. Untuk aliran pertanian. Nah, sifat pahlawan ini kita tiru. Sifat daripada kepahlawanan ini kita tiru, ya, Nana. Harus kita tolong menolong. Tidak boleh membiarkan orang lain. Harus kita bantu. Iya. Sikap kepahlawanan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Membantu orang lain itu sudah sikap kepahlawanan. Iya. Sudah ada pada diri kita. Kalau kita sudah membantu orang lain, berarti sudah ada sikap pahlawan terhadap diri kita.
Jadi sudah tahu itu mengenai Raja Purnawa? Nah, perhatikan anak-anak, perhatikan di sini semua. Dari tadi Raja Purnawarman tadi membuat saluran air. Saluran apa anak-anak? Air. Apa itu saluran air? Kebutuhan masyarakat. Jadi anak-anak pernah melihat sungai? Pernah. Pernah melihat sungai? Pernah. Kalau di sungai itu ada apa anak-anak? Air. Apa lagi anak-anak? Batu. Batu. Sungai itu jernih. Sungai itu ada apanya? Ada batu. Kita lihat batunya di dalam air kelihatan agak besar ya anak-anak. Coba kamu perhatikan. Batu di dalam air itu kita lihat dari atas permukaan air, batu kelihatan besar. Apa anak-anak? Besar. Iya, kelihatan dari permukaan air itu batunya besar. Betul anak sudah pernah lihat sungai? Betul. Sungai ada batu, ada air, kemudian batu-batu di dalam air itu kelihatan dari permukaan air kelihatan besar. Sungai itu memantulkan cahaya. Sungai itu memantulkan cahaya karena batu yang ada di dalam air itu setelah kita lihat dari permukaan air, batunya tadi apa? Besar. Ternyata dari permukaan air itu agak besar. Setelah batu kita angkat ke permukaan air, ternyata batunya kecil. Betul? Betul. Ya, pernah kamu sudah buktikan? Pernah. Kamu angkat air batu di dalam air, kemudian kita angkat ke permukaan air, ternyata batu kecil. Ternyata batunya kecil, berarti sungai itu memantulkan cahaya. Ini kita mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Anak-anak pernah melihat bola? Pernah. Pernah? Pernah. Ada apa? Air. Kamu pernah berdiri di atas kolam, di pinggir kolam? Pernah. Apa yang kamu lihat? Ada bayangan? Ada. Bagus, ada bayangan, berarti kolam itu memantulkan cahaya. Air sungai memantulkan cahaya. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya ini anak-anak ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Cahaya. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba, di antara anak-anak, angkat tangan siapa yang bisa? 4 cahaya itu siapa yang bisa menyebutkan? Coba. Bagus sekali, cahaya dapat dipantulkan. Jadi ada 4 sifat cahaya. Cahaya yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat merambat lurus. 3, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat menembus benih. Jadi ada 4. Jangan lupa anak-anak, ada 4 sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. 2, cahaya dapat dipantulkan. 3, cahaya dapat dibiaskan. 4, cahaya dapat dipantulkan. Ya. Nah, kamu akan mendemonstrasikan bagaimana itu cahaya bisa dipantulkan. Ya. Bagaimana cahaya itu bisa merambat lurus. Bagaimana cahaya itu bisa dibiaskan. Bagaimana? Jadi kita akan membuktikan daripada cahaya. Ini apa anak-anak? Karton. Jadi untuk membuktikan cahaya merambat lurus, kita buktikan dengan menggunakan 3 karton anak-anak.
Itu untuk memberikan cahaya bahwa cahaya itu merambat loh. Sebentar kita buktikan. Bagaimana? Caranya? Hanya alatnya untuk membuktikan cahaya merambat lurus ini bahannya ada 3 karton. 3 karton ini kita lubangi. Kemudian lilin ini kita taruh sejajar dengan lubang 3 itu. Ya, baru kemudian kita lihat, kita buktikan apa yang terjadi. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya. Kemudian cahaya bisa menembus benda bening. Perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan. Halo, perhatikan. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa cahaya bisa menembus benda bening. Yang kita gunakan apa ini anak-anak? Gelas ini kita kasih kena di papan tulis membuktikan bahwa cahaya itu menembus benda bening. Sebentar kita buktikan apa yang terjadi. Ya. Ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Ya. Cahaya dapat dipantulkan. Kita menggunakan cahaya bisa kita dipantulkan. Kita menggunakan cermin. Ya. Menggunakan 2 cermin. Kemudian kita menggunakan senter. Ya. Ya. Kemudian kita senter cermin akan tembus ke cermin 1. Ya. Menembus itu. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Cahaya ini apa anak-anak? Cahaya dapat dibiaskan. Gelas ini kita isi dengan air. Kemudian pensil kita celupkan. Ya, apa yang terjadi? Kita buktikan. Ya. Iya, ini kita buktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Gelas ini kita isi dengan air. Ya, kita isi dengan air anak-anak. Ya, paham ini anak-anak? Ya, sudah paham untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Ya. Sekarang ibu akan bagi. Sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama 1, kemudian yang ini ke sana, ya, jadi 4 orang. 1 kelompok 4 orang, ya. Kelompok 2 ini ya, kelompok 2. Kemudian kelompok B, kelompok 4. Nah, kelompok 1 membuktikan bahwa cahaya itu merambat loh. Dengan menggunakan apa anak-anak? Dengan menggunakan 3 karton. Sudah dilubangi, kemudian lilin. Yang kelompok 2
Iya. Bisa kelihatan anak-anak? Kalau kita geser lilingnya, kalau kita geser, apa yang terjadi? Bisa tembus? Tidak. Bisa melambat? Bisa? Tidak. Apa kelihatan cahaya? Tidak. Coba perhatikan. Bisa? Iya. Jadi itu kamu perhatikan, ditulis hasil pengamatannya dari kelompok 1, nama kelompoknya. Duduk, silakan duduk. Ya, ditulis ya. Kelompok 1 sudah. Ditulis nama kelompoknya ya. Ditulis apa yang kamu amati. Ya. Kemudian kelompok 2. Yang kita gunakan center. Bisa nggak bisa rekaman? Ini center. Coba, satu orang yang amati, kemudian satu orang yang pegang, kemudian panjatkan ke dinding, tembus. Apa yang terjadi anak-anak? Iya, bahwa cahaya itu menembus benda bening. Perhatikan yang lain, kelompok lain. Nah, coba lagi, buktikan lagi. Coba di center yang lain lagi. Sebut. Iya, menembus berarti cahaya bisa menembus benda bening. Jadi ditulis dari pengamatannya kamu, ditulis hasil pengamatannya kamu ya. Itu kelompok 2. Ya, itu nama cahaya apa? Menembus benda bening. Duduk di sana. Ditulis nama kelompoknya. Kelompok 3 sudah ada. Kelompok 4 sudah. Ya, ditulis nama kelompoknya, hasil pengamatannya. Iya. Jadi perhatikan anak-anak, perhatikan di sini semua, perhatikan semua, jangan lupa menulis. Sebentar. Jadi ini cahaya bisa menembus benda bening. Ini apa anak-anak? Kita center gelas tembus. Yang membuktikan bahwa cahaya menembus benda bening. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Coba kelompok 3. Iya, untuk cahaya dapat dipantulkan. Membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Iya, ini. Yang ini. Cahaya ini dapat dipantulkan, kita menggunakan 2 cermin ya. 2 cermin, kemudian santar ya. Iya. Kemudian kamu coba kamu praktekkan. Yang lain sebentar. Apa yang terjadi? Coba. Yang lain perhatikan, teman-teman lain, kelompok lain perhatikan dulu, kelompok lain perhatikan dulu. Iya. Iya.
dipantulkan dengan menggunakan cermin. Datar 2, kemudian senter. Apa yang terjadi yang mana? Yang lain lagi, yang lain. Buktikan lagi yang kenal yang lain. Gambar lagi. Iya, bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pernah kamu baca di atas lemari? Di depan lemari? Pernah. Ya, apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Bayang? Iya, berarti ini. Iya, itu bisa dipantulkan. Coba yang lain lagi, yang lain. Gantian supaya bisa. Iya, cahaya itu dapat dipantulkan. Iya, dapat dipantulkan. Untuk kelompok ketiga ini ya, membuktikan bahwa cahaya itu dapat. Makasih. Ya, ditulis nama kelompoknya, kemudian hasil pengamatannya tiba di bawah. Apa yang diamati? Apa yang kamu amati? Oh, tidak. Perhatikan semua anak-anak. Perhatikan dulu. Ibu akan buktikan cahaya dapat dipantulkan. Jadi perhatikan, kita menggunakan cermin 2 yang datar. Kemudian kita menggunakan apa ini? Senter. Kita senter cermin, kemudian cahaya itu akan memantul. Ya, berarti cahaya dapat dipantulkan. Kemudian untuk kelompok 4. Kelompok 4 untuk membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Ya, sudah paham tadi? Ibu jelaskan tadi cahaya dapat dibiaskan. Ya, cahaya dapat dibiaskan. Ya, paham anak-anak? Yang lain perhatikan, ya. Yang lain perhatikan. Cahaya dapat dibiaskan. Ya, ini kita menggunakan apa tadi? Untuk membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Seperti air batu di dalam kuala tadi atau sungai tadi. Ya. Anak-anak sudah pernah lihat sungai tadi karena batu kelihatan besar. Nah, ini kita buktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kita menggunakan, coba apa itu di sini kelompok 4. Iya. Iya. Kemudian diisi air. Jadi cahaya itu dapat dibiaskan. Gelas ini kita isi air, kemudian kita isi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kelihatan? Iya, kelihatan besar. Iya. Setelah kita angkat, ternyata persis kecil. Berarti cahaya dapat dibiaskan. Kelihatan ada patah ya, kemudian besar. Iya. Kamu tulis apa yang kamu amati sekarang ya, anak-anak? Iya, kamu tulis apa yang kamu amati sekarang. Jadi ini kelihatan persilnya agak besar. Ketimbang diangkat, setelah diangkat ternyata persilnya kecil. Ya, seperti yang ibu jelaskan tadi, waktu di dalam air kelihatannya besar. Setelah diangkat ternyata waktu itu kecil. Dapat dibiaskan. Iya, iya, dikerjakan ya. Iya, terbukti bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kelihatan besar anak-anak. Coba kamu perhatikan. Perhatikan. Fosil yang di dalam gelas. Apa? Besar. Setelah kita angkat ternyata kecil. Berarti cahaya dapat dibiaskan untuk kelompok 4. Jadi
cahaya merambat lurus. Apa semua bahannya? Kemudian apa yang kamu amati tadi? Iya. Ditulis nama kelompoknya. Ditulis. Iya. Ya ditulis nama kelompoknya. Iya, ketua kelompok ya kamu. Iya. Ditulis. Cahaya apa? Apa yang kamu buktikan tadi? Kamu demonstrasikan tadi. Kemudian yang kelompok 4, cahaya dapat dibiaskan. Dia ditulis cahaya dapat dibiaskan. Kemudian apa bahannya? Kemudian apa yang terjadi ketika dimanipulasikan? Di sana kerjasama kan? Yang lain ditulis. Yang lain bantu. Iya bantu. Apa yang kamu lihat tadi? Sudah? Kemudian kamu akan bacakan. Ya, sudah. Kamu akan bacakan hasil kelompok yang apa yang kamu amati. Kelompok 4, apa yang diamati, bahannya apa semua. Iya. Apa semua bahannya? Ditulis, jangan lupa nama kelompoknya ya. Jangan lupa kelompok. Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah. Yang kelompok 2 sudah? Sudah. Coba berarti kelompok 3 sudah? Sudah kelompok 3? Sudah. Ya. Kelompok 4 sudah? Sudah. Iya, bagus. Jadi untuk kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang diamati tadi. Iya. Baik, coba perhatikan. Dimaju di depan. Kelompok 1. Yang kelompok lain, kelompok 2, 3, 4 menanggapi apa yang mereka bacakan. Tidak usah satu orang. Kedua kelompok. Kasih besar suaranya. Kasih. Laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Kelompok 1. Nama percobaan. Cahaya merambat Perhatikan yang lain, kelompok lain perhatikan. alat dan bahan. 3 karton tebal yang dilubangi dan biru. Hasil pengamatan. Cahaya ini dapat terlihat dari lubang karton yang sejajar. Jika lubang karton tidak sejajar dengan lilin, maka cahaya lilin tidak terlihat. Itulah cahaya merambat lilin. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pengamatan dari kelompok 1. 2. Sudah selesai kelompok 2? Iya. Perhatikan kelompok lain. Perhatikan yang kelompok sudah selesai. Perhatikan kelompok yang mempresentasikan. Supaya ditahu bagaimana itu cahaya, apa-apa semua itu alatnya. Laporan kegiatan percobaan sifat cahaya. Besar suara. Kelompok 2. Nama percobaan. Cahaya menembus benda bening. Alat dan bahan. Senter dan gelas. Hasil pengamatan. Jika senter dinyalakan dan diarahkan ke gelas bening mengarah ke dinding, cahaya senter menembus benda bening. Itulah yang disebut cahaya dapat menembus benda bening. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah selesai. Sudah. Bisa. Maju. Besar suara ya. Laporan kegiatan percobaan
cahaya dapat dipantulkan. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah? Kelompok 4 sudah bisa? Iya, kelompok 4. Nama percobaan. Cahaya dapat dihiaskan. Alat dan bahan. Gelas berisi air dan pensil. Hasil pengamatan. Gelas yang berisi setengah air lalu dicelupkan sebuah pensil di dalamnya akan terlihat dari luar gelas. Pensilnya besar berbeda ketika pensilnya berada di luar gelas akan terlihat kecil. Itulah yang disebut dengan cahaya dapat dibiaskan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Cahaya dapat Dibiaskan. iya. Dari kelompok 1 cahaya apa? Dapat melambat lurus. Iya, untuk kelompok 1 cahaya membuktikan bahwa cahaya itu merambat lurus. Iya. Kelompok 2 Cahaya menembus benda bening. iya, sudah terbukti tadi bahwa cahaya menembus benda bening. Ketika senter gelas itu kita senter akan tembus ke papan tulis. Berarti cahaya itu menembus benda bening. Kelompok 3 Cahaya dapat dipantulkan. iya, dengan menggunakan servis. Ketika kita senter cahaya itu akan memantul. Jadi pahamnya kemana anak? Ya, ketika pulang di rumah boleh dites atau boleh dicoba, ya? Paham. Kelompok 4 Cahaya dapat dibiaskan. iya, apa semua bahannya? Gelas berisi air dan pensil. Iya, cahaya dapat dibiaskan. Jadi perhatikan anak-anak. Jadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa anak-anak? Coba kamu bisa sebutkan. Dari keempat cahaya itu dapat merambat. Yang kedua cahaya dapat merambat benda bening. Yang ketiga yang keempat terus jangan lupa anak-anak kalau pulang ke rumah bisa dipraktekkan. Kalau ada yang punya kolam, coba boleh berdiri di pinggir kolam. Oh, betul bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi ada 4 sifat cahaya anak-anak. Ya, paham anak-anak? Bukan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan, dapat menembus cahaya benda bening, dapat merambat lurus. Apalagi? Dapat dibiaskan, dapat dipantulkan. Ya, dengan pembuktian itu anak-anak bisa mengetahui bagaimana caranya untuk membuktikan apa-apa semua bahannya. Anak-anak sudah dapat membuktikan tadi ya? Iya. Kemudian dari sifat Raja Purnawarman itu kita harus kalau meniru. Iya, meniru sifat dari Raja Purnawarman. Saling tolong menolong. Apa itu pahlawan? Ibu jelaskan tadi apa itu pahlawan. Ibu tanya lagi, apa itu pahlawan? Nah, dulu yaitu para pejuang yang gagah berani membela kebenaran, rela berkorban demi membela kebenaran. Barangkali itu kemudian kita menyanyi sebelum ditutup kelas. Jangan lupa anak-anak ya, itu materi kita hari ini. Kemudian untuk besok, apa materi kita untuk besok? Jadi perhatikan materi hari ini semua. Jadi kesimpulan tadi itu cahaya dapat dibiarkan, cahaya dapat menembus benda bening, ya. Cahaya dapat merambat lurus. Kemudian dari Purnawarman harus kita sifat dari Purnawarman itu kita harus tolong menolong. Yang
kepahlawanan. Sikap kepahlawanan itu dari diri kita sendiri, ya. Seperti contohnya menolong orang lain, itu sudah sifat kepahlawanan. Nah, barangkali sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Kita menyanyi dulu. Ya. Menyanyi Ibu Kokonis. Tahu? Hari ini kita menyanyi dulu. Keluar kita menyanyi dulu anak-anak ya. Iya. Sama-sama. 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 1, 2, 1, 2. Untuk materi kita selanjutnya yaitu mengenai simbol-simbol pelajaran tema 5 subtema 5 mengenai makna simbol Pancasila. Makanya kita akan datang ya. Sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu ya. Sebelum ditutup. Iya, kita sebelum ditutup kelas kita menyanyi tangan di atas ya. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk
Kita tutup, kita boleh keluar. Tapi siapkan dulu untuk ketua kelas, kemudian gunakan. Nah, siapkan saja. Taruh langsung pakai tangan ya. Zaitun, Yaman, Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.